Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Hari ini kita akan kembali lagi belajar IPA. Ya, kira-kira akan belajar apa? Coba perhatikan. Di sini ada yang suka memasak. Di sini adalah gambar memasak air. Kemudian ada yang suka kopi. Nah, di sini ya ada kopi. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran hari ini. Ya, ada gas ya berupa asap ya atau uap, kemudian di sini ada air dan padat. Oke, kita bahas yaitu mengenai zat, wujud zat dan perubahannya. Baik, mengenai pengertian materi, apa itu? Yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki volume dan mempunyai massa, ya. Nah, materi di alam itu ada yang zat tunggal dan dapat berupa campuran. Nah, kalau murni disebut dengan zat yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Kalau campuran itu biasanya 2 atau lebih, ya. Nah, ini contohnya, misalnya ada paku, kan hanya satu ya, yaitu dari besi, berarti tunggal. Kemudian emas juga tunggal kan. Nah, air laut kan adanya campuran, ada air, garam. Nah, itu berarti campuran. Ada udara. Udara kan terdiri dari apa? Ada gas, yaitu oksigen, hidrogen, dan CO atau karbon dioksida, CO2 ya. Nah, kemudian wujud zat itu dibagi 3. Ada padat, gas, dan cair. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, tadi materi sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Di sini contohnya adalah kayu, termasuk zat apa? Ya, padat. Kemudian ada balon, di dalamnya ada apa? Angin atau nitrogen ya. Nah, di situ merupakan contoh gas. Kemudian wujud zat yang satunya adalah air ya. Oke, kita bahas satu persatu. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, kita lihat di sini mana yang termasuk padat, cair, dan gas. Ya, di sini ada uapnya, termasuk adalah gas. Kemudian cairnya adalah bagian air panas di sini. Apinya juga termasuk apa? Gas juga bisa ya. Kemudian yang padat bisa kompor atau panci. Oke, kita bahas satu persatu mengenai padat, cair, dan gas. Di sini dilihat ada gambar seperti ini. Nah, kira-kira ini diibaratkan kalian di kelas itu penuh ya. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah molekulnya teratur dan rapat. Nah, itu ya. Kemudian yang cair misalnya sekelas hanya 20 orang ya. Kan nggak begitu rame. Terus yang gas itu sepi ya. Sekelas hanya 3 atau 5 anak. Kemudian gaya ikatnya, karena semakin banyak orang kan gimana? Kekuatannya akan semakin ya jelas besar, kuat ya. Nah, balikannya kalau cair ya mungkin hanya 15 orang ya, nggak terlalu kuat. Nah, kemudian yang gas gimana? Hanya 5 orang. Nah, mau ikut tarik tambang jelas ya, kalah. Sehingga sangat lemah kekuatannya. Kemudian kalau padat ya, kira-kira mau lari, gerak bebas susah nggak? Ya jelas padat itu gerakannya terbatas. Kalau cair ya lumayan bebas lah ya. Kemudian kalau gas jelas ya, mau ke sana ke sini lari itu bebas. Kemudian kalau yang padat, bentuk volumenya gimana? Ya, kalau kalian melempar batu, kira-kira bentuknya sama atau berbeda? Ya jelas dimanapun akan tetap bentuk dan volumenya. Kemudian kalau air, kalian memindahkan air pertama di gelas ya, sebanyak 100 mili ke botol. Kira-kira bentuknya sama atau berubah? Ya jelas berubah, yaitu mengikuti wadahnya. Nah, kalau volume gimana? Tadi kan 100 mili, ya tetap 100 mili. Volumenya tetap dan bentuknya sesuai dengan wadah. Ini juga sama. Kalau gas itu bentuk volumenya sesuai dengan si wadah tersebut ya. Misalnya di balon. Ya, itu wujud zat. Sekarang perubahannya gimana? Nah, di sini dilihat ya, contoh dari perubahan wujud zat. Nah, dari perubahan wujud zat, nah kalian di SD sudah hafal ya, udah gampang ya. Misalnya di sini ada gas dan cair ya. Gas ke cair dia akan mengembun, embun di pagi hari contohnya. Kemudian cair menjadi gas contohnya ya saat kalian memasak
air ya. Nah, di situ kan akan mendidih ya, keluar uapnya. Kemudian kalau ada cair menjadi padat, nah di sini bisa ya lilin ya, kan awalnya dia cair. Nah, lama-lama kita kan membeku. Kemudian kebalikannya, padat menjadi cair ya, bisa ini juga ya. Nah, saat lilin dipanaskan dia akan mencair atau meleleh. Kemudian di sini gas menjadi padat. Apa contohnya? Gas menjadi padat yaitu mengkristal ya, biasanya pada saat pembuatan garam ya. Kemudian padat menjadi gas ya, contohnya misalnya kapur barus ya, dia akan lama-lama mengikis. Kalian bisa mencari referensi yang lain. Kemudian ada istilah adesi dan kohesi. Ada yang tahu? Ya, inti kata kuncinya adalah adesi merupakan gaya tarik menarik antara partikel yang tidak sejenis ya. Misalnya di sini cat kan apa? Cair ya. Nah, kemudian ke kayu. Kayu itu apa? Padat ya. Sehingga apa? Dia akan tarik menarik ya. Sehingga disebut dengan peristiwa adesi. Kebalikannya, kalau namanya kohesi, dia partikelnya yang sejenis. Ya, contohnya di sini. Ayo dilihat. Ini ya. Tadi ya, contoh dari adesi ya. Nah, cat menempel pada tembok. Nah, kemudian di sini ada yang tetesan air di atas daun talas ya. Karena airnya mengumpul ya, sama-sama cair ya, saling tarik menarik ya, di situ disebut dengan kohesi. Itu ya. Kemudian ada meniskus, apa itu? Yaitu bentuk permukaan zat cair dalam tabung ya. Pernah melihat tabung ya? Nah, nanti kita besok kalau sudah masuk kita akan lihat, bisa praktek langsung. Ada dua jenis ya, ada yang meniskus cekung dan meniskus cembung. Nah, ini contohnya yang cekung ini pada air ya. Kalau kalian lihat di gas tabung ya, dia akan bentuknya cekung, yaitu karena adesi antar molekul air dengan molekul dinding tabung lebih besar daripada kohesi. Kebalikannya kalau cembung ini, Hg itu dari air raksa ya. Udah pernah lihatnya? Yang di bagian termometer ya, kalian kalau masih bingung ya, air raksa, yaitu meniskus cembung. Yaitu terjadi karena kohesi antar molekul air lebih besar daripada adesinya. Nah, itu ya. Cembung. Ini ada istilah namanya kapilaritas. Sudah pernah dengar? Yaitu peristiwa naiknya zat cair ya melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Ini contohnya. Ada rembesan ya. Kemudian dia akan meresap ke handuk. Nah, ini juga misalnya kalian punya pewarna banyak ya. Nah, pewarna merah, hijau ya. Terus kalian punya bunga pacar atau kubis ya, atau sawi. Nah, kalian dicelupkan, kalian diamkan selama 1 hari atau beberapa jam, dia akan naik ya. Itu namanya peristiwa kapilaritas. Itu ya. Itu ya. Selanjutnya kita akan bahas unsur senyawa dan campuran. Nah, materi itu dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, ada kalau yang tunggal itu unsur dan senyawa. Kebalikannya, kalau campuran ada homogen dan heterogen. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana, yaitu melalui reaksi kimia biasa itu nggak bisa. Nah, bagian terkecil dari unsur namanya atom. Ini contoh dari struktur atom. Ya, besok kalian kelas 8, kelas 9 akan lebih mendalami. Kemudian unsur itu ada namanya unsur tunggal dan unsur molekul. Tunggal itu jumlahnya berapa? Hanya 1. Nah, ini ya. Contoh aluminium, lambangnya Al, aurum, Au ya. Nah, itu kan hanya 1. Nah, kebalikannya, kalau molekul unsur berarti jumlahnya berapa? Ada 2. Ya, hidrogen itu rumusnya apa? H2. Hanya ada berapa? 2. Kebalikannya ya tadi ya. Kalau yang atas di sini kan hanya 1. Ini jumlahnya ada 2. Kemudian penulisannya itu nggak boleh sembarangan, ada tatanya ya. Menurut John Jacob Berzelius ya.
Nah, menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Contohnya nitrogen ya, N-nya harus besar. Nah, karbon pakai C, C-nya harus besar. Menggunakan dua huruf. Ya. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya apa? Cu atau cuprum ya. C-nya besar, U-nya kecil. Na natrium, N-nya besar, A-nya kecil. Nah, kemudian menggunakan huruf ya. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan kedua huruf khas. Nah, contohnya Mg magnesium, Zn zinchun ya, menggunakan 3 huruf. Kalau memang mau 3 ya, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Huruf kedua dan ketiga harus huruf yang kecil. Contohnya uut ya. U-nya yang pertama besar, U kedua dan ketiga harus kecil. Ini contohnya ya, ada yang bahasa Latinnya dan Indonesianya. Contoh yang paling sering kita lihat adalah besi ya. Kalau Indonesia kan kita seringnya menyebut besi. Kalau yang Latinnya namanya ferrum. Nah, lambangnya Fe. Oke, gitu. Nah, logam itu dibagi menjadi 3 unsur ya. Unsur menjadi 3. Ada unsur logam, non logam dan semi logam. Nah, bedanya apa? Kalau logam kan nih sifatnya konduktor. Apa itu konduktor? Yaitu mengantarkan listrik dan panas ya. Nah, berarti bisa nyetrum ya. Nah, kan besi ya, kemudian tembaga di sini kan bahaya. Kebalikannya konduktor pada non logam berarti isolator. Di sini karbon, klor, nitrogen, yodium. Nah, kalau semi berarti unsur semi logam merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non logam. Nah, dengan demikian semi logam bersifat semikonduktor ya. Ini contohnya silikon, boron dan astatin. Kemudian di sini ada namanya tabel periodik unsur ya, tergabung dalam IUPAC, International Union of Pure Applied and Chemistry. Besok kalian kalau masuk jurusan IPA ada yang ingin ya, besok di SMA akan lebih mendalam ya. Ini ya, Herlina, KBE ya, RBCS, FR. Nah, dulu kalau zaman saya di SMA, Herlina, kawin RBCS frustasi ya, bebek mangan cacing, seret rasane ya. Nah, ini untuk menghafal dulu zaman SMA. Ya, sekarang di SMP belum begitu ya mendalam. Besok di SMA. Nah, ini contoh. Yang kedua tadi unsur, yang kedua adalah senyawa, yaitu materi tersusun dari 2 unsur atau lebih ya, melalui reaksi kimia. Contohnya yang sering kalian lihat apa ya? Air. Nah, air rumusnya apa? H2O. Atomnya H-nya ada berapa? Ada 2. Oksigennya ada berapa? 1. Nah, namanya unsurnya H itu namanya hidrogen, O-nya oksigen. Terus garam dapur sering ya mendengar ya, NaCl. Na 1, kemudian ditambah Cl-nya juga 1. Nah, Na itu apa? Natrium, Cl-nya itu klor. Nah, kalau yang sering ini, kalian mengeluarkan CO2 yaitu karbon dioksida. 1C, C-nya karbon, 2O atau oksigen. Itu ya, gampang. Nah, di sini adalah sifat-sifat senyawa terbentuk dari 2 atau lebih unsur ya. Tadi kan jelas ya, kayak NaCl, H2O kan unsurnya lebih dari 1. Ya, kemudian dapat diuraikan menjadi unsur-unsur melalui reaksi kimia. Tadi kan udah tahu ya, CO2 terdiri dari C dan O2. Nah, berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi 2, yaitu ada organik dan anorganik. Kalau organik itu yang mengandung unsur C. C itu apa tadi? Karbon ya. Kecuali, ini ada kecuali. Ada karbida, karbona dan oksida karbon. Ini contohnya adalah cuka ya. Ada yang suka cuka ya, biasanya dibuat bakso ya. Ini rumusnya ya. Jadi kalau sekarang mulai tahu ini rumus dari asam asetat CH3COOH. Itu ya. Gula pasir. Ibu, saya mau belikan gula pasir. Nah, Ibu, saya belikan C12H22O11 gitu ya. Misalnya ibu kalian
meminta untuk membelikan gula pasir. Kemudian ada anorganik, yaitu kebalikannya, berarti tidak mengandung karbon, ya, unsur C. Nah, di sini ada pasir, garam meja atau NaCl. Kemudian yang ketiga ada namanya campuran, yaitu materi tersusun atas 2 zat atau lebih, ya. Ciri-cirinya, ya, tersusun atas 2 zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi yang tetap. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3. Ada campuran 2 jenis unsur atau lebih, kemudian 2 jenis senyawa, kemudian ada unsur dan senyawa. Ini kan 2 jenis unsur, ya, berarti sama-sama, ya. O2 kan O, sama-sama unsur yang sama. O kan oksigen, sama-sama oksigen. H juga hidrogen. Kalau ini apa? Nah, 2 jenis CO2, H2O. Nah, ya. Kalau yang unsur dan senyawa contohnya O2 dan H2O. Berdasarkan sifat penyusunnya, campuran dibagi menjadi 3. Ada gas dengan gas, contohnya O2 dan N2. Kemudian zat padat dan padat, contohnya baja, kuningan. Nah, itu kan terdiri, kalau baja paduan antara besi dan karbon. Kemudian terakhir adalah campuran padat dan cair. Contohnya adalah yaitu homogen dan heterogen. Yuk. Nah, pada homogen kata kuncinya adalah dia harus sejenis. Ya, ada namanya zat terlarut atau solut dan pelarutnya namanya solvent. Contohnya kalian mau buat kopi, ya. Kopi. Nah, contohnya pada zat homogen ini, ya. Contohnya ada air dan alkohol, air dengan gula, air dengan sirup, ya. Misalnya air dan sirup kan sama-sama cair. Nah, di sini homogen juga biasa disebut dengan larutan. Kemudian kebalikannya, kalau heterogen berarti yang berbeda jenis. Ada ciri-cirinya keruh dan tidak tembus cahaya. Nah, di sini ada suspensi dan koloid. Nah, contoh yang suspensi itu adalah pasir dan air. Dia kan ada endapannya. Kemudian koloid, ya, contohnya susu, darah, dan asap. Itu, ya, campuran homogen dan heterogen. Sekarang itu campuran merupakan penggabungan 2 jenis murni, 2 zat murni atau lebih, ya, yang mempunyai sifat asalnya tidak mempunyai komposisi tertentu. Nih, tadi campuran adalah larutan, koloid, dan suspensi. Nah, campuran adalah campuran homogen serba sama yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Nah, sekarang kita masuk bab baru, ya, atau bab selanjutnya adalah asam dan basa. Asam itu apa? Ya, zat senyawa yang menyebabkan rasa masam, ya, pada berbagai materi. Nah, ada asam organik dan anorganik. Nah, ada yang suka jeruk. Nah, di sini asam organik itu yang berasal dari makhluk hidup, ya, biasanya memiliki atom C, ya. Ini contohnya asam sitrat yang dari tumbuhan, ya, vitamin C, asam benzoat itu. Kalau yang dari hewan ada asam format, kemudian sengatan lebah, ya. Nah, ini yang asam dari makhluk hidup. Namanya organik. Kalau ya, berarti dari makhluk yang lain, ya, atau yang bukan dari makhluk hidup. Itu tapi tidak mengandung karbon C. Di sini ada asam sulfat, ya. Ini bahaya biasanya kalau praktik di kelas itu, nah, sampai kalau nggak hati-hati bahaya. Ada asam nitrat, asam klorida, asam fosfat. Nah, kebalikannya asam adalah basa, yaitu zat senyawa yang bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut garam. Contoh basa NaOH, natrium atau amonium hidroksida. Nah, kalau kalian biasanya, ya, pernah pakai sabun, ya, rasanya pahit, ya. Kalau kebalikannya, kalau yang asam itu sifatnya asam. Indikatornya gimana kita tahu adanya asam dan basa gimana? Itu ada namanya
kertas lakmus ya. Ya, ini kata kuncinya. Kalau asam berarti asam ini ya dia akan berubah menjadi warna merah semuanya kalau dicelupkan. Kebalikannya, kalau yang basah dia akan berubah menjadi warna biru. Ya, itu ya perbedaannya. Ayo, biar kita lebih tahu, kita lihat praktek. Oh ya, satu lagi ada netral, berarti tidak ada perubahan, atau garam juga termasuk ya. Nih, garam juga ada ya, namanya garam netral, garam asam, dan garam basa. Yaitu garam apa? Yaitu senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Nah, berdasarkan sifatnya, itu ada 3 tadi nih. Netral, asam, dan basa. Ini perbedaannya ini. Asam, rasanya yum asam. Basa, pahit. Korosif artinya apa? Mudah berkarat. Karatan ya. Nah, kemudian semuanya kata kunci asam ada M, merah. Lakmusnya semuanya menjadi merah. B, basa, berarti semuanya lakmusnya menjadi biru. Nah, menghasilkan ion H+, kalau basa OH. Contohnya sini HCl. Oh ya, pH-nya, pH ya, itu derajat suatu keasaman. Kalau asam itu nih, perhatikan asam pH-nya 1 sampai 6 ya, enggak lebih dari 7. Kemudian kalau yang basa berarti lebih dari 7. Nih, indikatornya ada yang alami, yaitu dari bunga sepatu, kol ungu atau kubis ungu, dan bunga mawar. Kalau yang buatan itu metil, merah, dan fenol phthalein, dan indikator universal ada kertas, lakmus. Ini ada namanya pH indikator. Ini paling mudah ya. Kalau kalian punya misalnya jeruk ya, lautan jeruk ini dicelupkan itu langsung kelihatan. Oh, pH-nya 8 berarti basa. Kalau yang misalnya 5 berarti asam karena kurang dari 7. Ingat-ingat ya. Ya, biar lebih paham di sini dilihat ada asam ini. Berarti pH-nya berapa? 1 sampai 6 ya, kurang dari 7. Kalau 7 di sini adalah netral. Kalau basa berapa? 8 sampai 14, lebih dari 7 itu namanya basa. Diingat-ingat ya. Nah, kemudian di sini ada lakmus. Yuk, kita praktek lakmus. Tadi ada lakmus merah dan lakmus biru. Misalnya di sini awalnya biru dan merah. Kemudian kalian punya jeruk. Jeruk rasanya apa? Kecut. Ya, atau masem. Kira-kira sudah prediksi asam atau basa? Iya. Nah, kata kuncinya apa tadi? Kalau asam dia apa? Semua lakmus menjadi M. Kata kuncinya adalah M. Berarti semuanya menjadi warna merah ya. Lakmus biru menjadi merah, kemudian merah juga tetap merah. Ini kata kunci dari asam adalah M. Menjadi merah. Nah, kebalikannya di sini ada deterjen atau sabun ya. Kalian kalau mandi kadang ya sedikit makan sabun, rasanya apa? Pahit. Ya, di sini pertama ya awalnya lakmusnya merah dan biru. Nah, setelah dicelupkan ke deterjen, kata kunci dari basa apa tadi? Kata B, yaitu biru. Berarti semuanya lakmus menjadi biru. Berarti ini termasuk basa. Nih garam. Garam ada perubahannya enggak? Ya, tetap ya. Merah tetap merah, biru juga tetap biru. Nah, ini tetap. Nih contohnya ya, asam ini jelas ya semuanya merah. Kalau basa menjadi semuanya biru. Nah kalau yang garam di sini berarti dia tetap merah. Kalau birunya juga tetap biru. Nah ini ya, kalau indikator alam ya, kalian misalnya punya ini, ada kol merah, kalian diperes ya, kemudian dimasukkan ke misalnya kulit jeruk, peresan jeruk. Nah jeruk kan termasuk asam, berarti ya harusnya ya kurang dari 7. Nanti kalian samakan warnanya. Nah, di situ nih ya. Ada indikator yang sudah ada yaitu pada kubis merah. Besok insya Allah kalau kita sudah di kelas bisa praktek ya. Ini dia adalah dari indikator alami. Baik, tadi ya ini adalah warna indikator kalau kalian besok menggunakan indikator alami yang dari alam ya. Ini perubahan warnanya seperti ini. Baik.
tadi materi hari ini. Untuk review seperti biasa silakan tulis di kolom komentar nama dan kelasnya. Yang pertama, contoh dari perubahan wujud menyublim itu apa? Ya, menyublim itu apa? Contohnya ya. Kemudian yang kedua, rumus unsur atau rumus senyawa dari air itu apa? Nah, rumusnya apa tadi? Ya, kan udah ada ya. Apakah HCl atau apa ya? Tadi dilihat. Satu lagi, ciri-ciri asam dan basa. Sebutkan 2 saja. Ciri asam 2, ciri basa 2. Ya, demikian tadi penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.